Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurido Santoso dengan NIM D500220087 dari program studi Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Ahmad Fuadi, Magister Teknik, akan mempresentasikan hasil presentasi metodologi penelitian dari saya yang berjudul pemanfaatan limbah padat tahu untuk pembuatan pupuk organik menggunakan bioaktivator. Langsung aja ke topik selanjutnya. Di bab pendahuluan yang pertama ada latar belakang dari saya mengambil topik penelitian pemanfaatan limbah padat tahu. Hal ini dikarenakan industri tahu yang ada di Indonesia menghasilkan limbah yang berupa ampas tahu ataupun limbah cair yang jumlahnya sangat signifikan, yang seringkali tidak dikelola dengan baik sehingga berpotensi untuk mencemari lingkungan. Terus juga terkait kandungan yang ada di ampas tahu memiliki nutrisi yang tinggi seperti nitrogen, fosfor, dan juga kalium yang menjadikannya bahan baku ampas tahu ini potensial untuk pembuatan pupuk organik. Dalam penelitian ini juga dari saya bertujuan untuk memanfaatkan limbah padat tahu sebagai bahan dasar pembuatan pupuk organik dengan bantuan bioaktivator dari M4 dan juga gula merah seperti itu. Dan juga fokus penelitian ini nanti mengaruhi analisis pengaruh penggunaan bioaktivator terhadap kualitas pupuk, penentuan dosis, dan juga optimal bioaktivator untuk mempercepat suatu fermentasi. Terus terkait variabel. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Ada state of the art atau gambaran terkait penelitian saya. Yang pertama, saya bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, penggunaan bioaktivator menjadi mikroorganisme lokal atau MOL, yaitu mengacu pada penggunaan mikroorganisme bantuan yang memiliki kemampuan suatu bioaktivasi untuk meningkatkan kualitas proses fermentasi atau dekomentasi dari bahan organik. Hal ini nantinya berbasis pada mikroorganisme yang ditemukan di lingkungan dan dioptimalkan untuk efisiensi dalam proses pembuatan pupuk organik. Terus yang kedua ada penggunaan bioaktivator komersial, kurang lebih sama yang poin nomor 1, namun dalam pemanfaatan bioaktivator yang diproduksi secara komersial dan telah dipasarkan secara luas biasanya memiliki formulasi yang sudah distandarisasi untuk mendukung proses fermentasi atau penguraian bahan organik. Terus poin ketiga ada pengembangan teknologi fermentasi. Hal ini fokus pada inovasi atau peningkatan dari teknik fermentasi untuk menghasilkan pupuk organik berkualitas tinggi. Teknologi ini juga melibatkan pengendalian seperti faktor-faktor seperti dari suhu, kelembaban, dan juga waktu lamanya fermentasi. Terus poin terakhir ada kualitas pupuk organik dan juga dampak keberlanjutannya nantinya, membahas terkait pentingnya memastikan kualitas pupuk organik yang dihasilkan termasuk kandungan nutrisi seperti C, karbon, nitrogen, fosfor, dan juga kalium, serta elemen penting lainnya. Hal ini juga nantinya bakal mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan lingkungan dan juga sistem pertanian masyarakat. Hal ini menggambarkan integrasi antara pendekatan berbasis lokal, penggunaan pupuk komersial, dan juga teknologi modern untuk menciptakan solusi yang efektif terkait pengelolaan pupuk organik yang baik. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada rumusan masalah yang kita selesaikan dalam masyarakat atau dalam bentuk proposal terlebih dahulu. Yang pertama ada
pengaruh dari penggunaan bioaktivator. Terus yang kedua ada dosis bioaktivator yang dibutuhkan untuk fermentasi dalam penelitian ini. Terus yang ketiga ada mencari tahu kandungan limbah padat tahu yang diperoleh untuk pemanfaatan limbah padat tahu untuk pupuk organik. Terus yang ketiga terkait efektivitas kebutuhan tanaman, berapa dari pupuk organik yang diperlukan, apakah efektif untuk kebutuhan dari tanaman yang ada di masyarakat, terutama yang ada di Indonesia. Lanjut terkait dari tujuan penelitian, mengapa dari saya mengambil topik hal ini, ada beberapa poin. Yang pertama itu nantinya untuk bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan bioaktivator terhadap kualitas pupuk organik yang dihasilkan dari limbah padat tahu. Terus yang kedua, menentukan dosis bioaktivator yang optimal untuk mempercepat proses fermentasi limbah padat tahu menjadi pupuk organik. Terus yang ketiga, mengkaji kandungan unsur hara yang terdapat pada pupuk organik yang dihasilkan dari limbah padat tahu, dan juga menilai kelayakan limbah padat tahu sebagai pupuk tanaman organik terhadap efektivitas dari tanaman. Baik, untuk selanjutnya ada hipotesis penelitian atau dugaan. Yang pertama kita bagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif. Yang pertama, hipotesis nolnya sendiri itu adalah pupuk organik yang dihasilkan dari limbah padat tahu tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesuburan tanaman dan juga produktivitas tanaman. Terus yang kedua ada hipotesis alternatif atau HI. Hal ini pupuk organik yang dihasilkan dari limbah padat tahu berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan suatu kesuburan tanaman dan juga produktivitas tanaman yang ada dalam pertanian. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada variabel dalam penelitian saya, yaitu yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas yang pertama ada bioaktivator, M4 dan juga gula merah, yaitu pada produk mikroorganisme efektif yang digunakan untuk mempercepat proses fermentasi, dan juga gula merah nantinya berfungsi sebagai sumber karbon untuk makanan mikroorganisme dalam proses fermentasi, serta bahan lainnya nanti mengacu pada bahan tambahan yang digunakan untuk mendukung proses fermentasi seperti bahan organik utama. Terus lanjut ke variabel yang terikat pada penelitian ini. Yang pertama ada kandungan unsur hara. Hal ini nanti bakal fokus pada kualitas pupuk yang dihasilkan, termasuk kandungan unsur dari nitrogen, fosfor dan juga kalium, dan juga mikro seperti kalium, magnesium dan sulfat dalam produk akhir pupuknya. Terus lanjut ada parameter fisik meliputi tekstur, warna, bau atau konsistensi dari pupuk organik. Terus yang ketiga ada pH pupuk serta waktu fermentasi. pH digunakan untuk mengevaluasi tingkat keasaman pupuk selama dan juga pada proses fermentasi. Terus waktu fermentasi mengacu pada durasi proses yang diperlukan untuk mencapai waktu yang optimal. Lanjut ke variabel kontrol. Di sini ada suhu dan juga kondisi lingkungan. Suhu diatur untuk memastikan kondisi optimal bagi mikroorganisme yang bekerja. Terus kondisi lingkungan seperti kelembaban dijaga agar tidak ada faktor eksternal yang mempengaruhi hasil penelitian. Dari variabel yang telah saya sampaikan ini menunjukkan bahwa penelitian dirancang dengan kontrol yang baik untuk mengukur pengaruh bioaktivator dan juga bahan lainnya terhadap kualitas dan efisiensi proses fermentasi pupuk organik, seperti itu.
Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada metodologi penelitian yang saya pakai untuk pemanfaatan limbah padat tahu untuk pembuatan pupuk organik menggunakan bioaktivator. Untuk rancangan penelitiannya sendiri nanti akan dilaksanakan di Laboratorium Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah. Untuk waktu penelitian berlangsung kurang lebih selama 4 bulan, tergantung dari durasi fermentasi dan juga pengujian nantinya. Langsung saja terkait tahapan dari pelaksanaan penelitian yang akan kami rancang nantinya. Yang pertama terkait tahap persiapan untuk pengumpulan dari alat dan juga bahan ada di minggu pertama dan juga minggu kedua, yaitu nanti pengumpulan bahan, mengumpulkan limbah padat tahu dan juga mengumpulkan bahan-bahan lainnya seperti M4 dan juga limbah organik lainnya dan juga menyediakan bioaktivator. Terus ada juga persiapan alat untuk menyiapkan wadah seperti fermentasi, pH-meter, termometer, dan juga alat analisis unsur hara lainnya. Lanjut untuk yang kedua ada tahap fermentasi, yaitu pencampuran bahan limbah padat tahu dicampur dengan bahan tambahan nantinya untuk sesuai dengan rasio. Untuk rasio yang saya pakai sendiri nanti ada di perbandingan 3:1. Terus untuk perlakuan adalah perlakuan limbah tahu dengan bahan lainnya dan juga kontrol limbah tahu tanpa bioaktivator nantinya juga. Terus ada juga fermentasi, itu campuran difermentasi dalam wadah tertutup selama 15-30 hari. Untuk pemantauan terkait dari parameter, untuk suhu dipantau setiap harinya, untuk pH diukur setiap 5 hari untuk memastikan kestabilan pH. Idealnya sendiri nanti di angka 5-8. Lanjut untuk tekstur dan juga warna dan juga aroma juga dicatat secara berkala untuk mengecek dari suatu pengujian kualitas. Terus poin nomor 3 ada tahap pengujian kualitas pupuk, yaitu ada satu analisis fisik ada di minggu ke-7 dan juga 8, yaitu analisis fisik warna terkait tekstur, bau dan juga kelembaban pupuk organik yang dihasilkan. Terus juga ada analisis kimia. Yang pertama ada nitrogen N menggunakan metode kejedal, fosfor menggunakan spektrofotometri, dan juga kalium menggunakan flame fotometri. Terus ada juga perbandingan dengan standar, membandingkan hasil analisis dengan standar mutu pupuk organik lainnya sesuai dengan Undang-Undang Pertanian Nomor 261 Tahun 2019. Lanjut untuk proses yang terakhir ada tahap analisis data di minggu 9 dan juga 10. Untuk pengolahan data, saya menggunakan data suhu, pH, dan juga unsur hara. Nantinya menguji natrium, fosfor dan juga kalsium, dan juga perubahan fisik dianalisis secara deskriptif. Terus juga ada pengujian ANOVA untuk membandingkan dari perlakuan satu dengan perlakuan lainnya secara statistik deskriptif agar lebih memudahkan kita dalam menganalisis data. Terus juga ada penarikan kesimpulan untuk menentukan bioaktivator mana yang terbaik dan juga efektivitas tanaman berdasarkan kualitas pupuk yang dihasilkan. Terus sebetulnya ada tahap penyusunan laporan, yaitu penyusunan hasil penelitian yang telah kita buat nantinya. Terus juga ada validasi dan juga standar kualitas serta output penelitian, yaitu nanti rekomendasi formula pupuk organik dari limbah tahu kondisinya bagaimana dan juga dampak penggunaan bioaktivator terhadap kualitas pupuk organik bisa terbukti seperti itu. Ya baik untuk slide selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka atau referensi yang saya ambil untuk membuat PPT proposal metode penelitian tentang pemanfaatan limbah padat tahu untuk pembuatan pupuk organik. Berikut untuk tinjauan pustakanya secara terlampir. Lanjut, ya mungkin sekian aja terkait penjelasan terkait pemanfaatan atau metode penelitian yang telah saya sampaikan terkait proposal yang udah saya buat dan juga konsulkan ke dosen pembimbing terkait. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua, dan juga terkait pemanfaatan limbah padat tahu untuk pupuk organik ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa memakmurkan dan mensejahterakan pertanian yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.